Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah topik atau sebuah kitab akidah yang di sini ditulis oleh ini penulisnya Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau bernama Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah. Jadi Qudamah adalah nama kakek buyut beliau. Nah, seseorang bisa dinisbatkan kepada ayah atau kakek atau buyutnya. Baik. Um, Mohon maaf ini kayaknya putusan. Baik, kita lanjutkan. Ini dari salah seorang imam dari mazhab Hambali yang sangat menonjol dalam mazhab Hambali. Beliau memiliki banyak sekali karya-karya dan yang karya-karya Ibnu Qudamah yang mungkin sebatas saya tahu ya dari kitab fikih beliau yang paling sederhana dan singkat itu Umdatul Fiqh. Ini banyak dipelajari di masjid-masjid terutama di Saudi Arabia dan juga di Jamiah Islamiyah Madinah mereka menggunakan ini bagi para pemula. Kemudian ada kitab beliau lagi yang lain lagi Al-Muqni. Ini juga populer di mazhab Hambali. Kemudian beliau masih putus-putus ya suaranya ya. Subhanallah, aduh mohon maaf ini. Sebentar ya, saya buka aja pintunya biar semuanya biar clear. Kemudian yang lebih luas lagi beliau membahas fikih ada kitab beliau Al-Kafi, kemudian puncaknya kitab beliau yang paling saya lanjutkan lagi. Mohon maaf putus lagi ya. Aduh ya. Baiklah, ini kemudian yang paling luas kitab beliau adalah pembahasan fikihnya adalah yang sangat terkenal kitab Al-Mughni. Yang ini bahkan menjadi kitab yang paling populer di mazhab Hambali dan menjadi rujukan bagi mazhab-mazhab selain mazhab Hambali. Dan Ibnu Qudamah ini hidup di abad yang ke-6. Abad ke-6. Sedangkan kalau kita lihat Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal ini beliau dari abad kedua kemudian meninggal di abad ketiga. Jadi Ahmad bin Hambal kita ketahui Imam Ahmad beliau ada di abad berapa? Abad ketiga. Dan Imam Ahmad bin Hambal ini keistimewaannya para pengikut mazhab beliau ini dalam masalah fikih ya. Ini mazhab dalam masalah fikih. Namun pengikut-pengikut beliau dalam masalah fikih mereka sangat berpegang teguh pada akidahnya Imam Ahmad. Di mana Imam Ahmad ini berpegang pada akidah salafus soleh, akidahnya para sahabat. Sehingga para imam mazhab Hambali rata-rata mereka adalah juga orang-orang yang memperjuangkan akidah salafus saleh ini sangat banyak di kalangan. Dan yang sangat terkenal adalah setelah Ibnu Qudamah nanti beliau ada di abad ke-6, kemudian di abad ke-7 sekitar tahun 700-an ini ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita ketahui semuanya beliau adalah
Syekhul Islam. Beliau juga sama, sebenarnya beliau itu dari madhab Hambali juga. Kemudian, namun seorang yang bermadhab Hambali bukan berarti dia selalu mengikuti apa-apa yang disampaikan Ahmad bin Hambal. Jadi terkadang Syekhul Islam juga menguatkan pendapat Abu Hanifah. Terkadang Syekhul Islam menyetujui pendapat imam yang lainnya. Nah, demikian ini para imam mazhab ya. Dan di sini Ibnu Qudamah menulis kitab ini Lum'atul I'tiqad. Sebentar. Oh, masih putus-putus ya. Ya Allah. Mohon maaf ini ya. Putus. Oh, ya. Putus-putus. Ya. Jadi Imam Ibnu Qudamah menulis kitab ini dengan latar belakang dua hal, yaitu yang pertama banyaknya menyebar akidah Al-Asy'ari yang dicetuskan oleh imam mereka, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang Abul Hasan Al-Asy'ari ini lahir di abad ketiga. Jadi ketika menjelang Imam Ahmad meninggal, disitulah lahir Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliaulah yang mencetuskan pemahaman akidah yang nanti terkenal dengan Asy'ariyah atau Al-Asy'ari. Dan ini menyebar sangat luas di kalangan kaum muslimin sehingga beberapa ulama dan terutama dari mazhab Imam Syafi'i ini sampai terpengaruh dengan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana Abul Hasan Al-Asy'ari beliau bertobat menjelang meninggalnya, beliau bertemu dengan Imam Al-Barbahari. Siapa Imam Al-Barbahari ini? Al-Barbahari adalah juga ulama dari mazhab Hambali. Beliau cucu murid dari Imam Ahmad. Jadi tidak langsung belajar kepada Imam Ahmad, tapi beliau belajar kepada murid-murid Imam Ahmad. Dan setelah berdiskusi dengan Imam Al-Barbahari ini, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari kemudian kembali dan menyatakan saya di atas akidah Imam Ahmad bin Hambal. Namun ajaran beliau sudah terlanjur banyak menyebar luas, ya, yang beliau membatasi sifat-sifat wajib bagi Allah itu hanya 20 saja. Yang tadinya 7, kemudian 13, kemudian terakhir adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Ini menyebar banyak sekali. Ya. Dan juga nanti seperti kita lihat beberapa ulama ya, ada terkena pengaruh dari Abu Hasan Al-Asy'ari, misal An-Nawawi juga sedikit terkena, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga demikian. Maka di sini Ibnu Qudamah menulis ini karena banyaknya merebak akidah Al-Asy'ari. Dan juga mulai merebaknya Syiah di negara-negara yang lain, maka dalam kitab ini beliau juga menulis bagaimana sikap kita kepada para sahabat. Karena di kalangan Syiah itu kan mereka memusuhi para sahabat. Jadi nanti di dalam kitab ini ada nanti bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap kepada para sahabat. Yang pertama kami jelaskan maknanya dulu, ini lum'ah. Apa maknanya ini? Ini ada beberapa makna disampaikan para ulama, ada beberapa macam makna. Bermakna kumpulan juga bisa, bermakna jamaah bisa. Juga bermakna dia lum'ah itu sesuatu benda yang berkilau, yang jernih, yang bening, atau suatu benda yang memiliki eh, berbagai warna di situ menjadi satu ya. Ya, ada ada berbagai warna dalam dalam benda tersebut. Dan ini sebagian ulama menjelaskan ini mengisyaratkan maksud di sini adalah yang beliau maksud di sini lum'ah di sini yakni kumpulan beberapa hal tentang akidah, kumpulan beberapa permasalahan tentang akidah. Ya, mohon maaf ini kalau putus-putus. Insya Allah nanti lain kali saya perbaiki lagi. Mungkin posisinya kurang bagus ya. Sebentar, atau mungkin saya buka jendela ini. Sebentar. Saya pindah saja. Pindah lokasi dulu. Ya, biar
mungkin biar nggak putus-putus. Ya. Nah, semoga sekarang lebih baik nih. Kemudian i'tiqad di sini eh, berasal dari al-aqdu, yaitu artinya ikatan. Dan maksud dari di sini adalah sesuatu yang terikat dalam hati seseorang, suatu keyakinan yang terikat kuat dalam hati seseorang, ya, yang itu menjadi keyakinan dia yang dia bawa sampai mati. Dan di sini di di zaman Ibnu Qudamah, karena beliau hidup sudah di abad yang keenam, maka menggunakan istilah ini al-i'tiqad. Adapun di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ya, semisal abad kedua, abad ketiga, itu mereka masih menggunakan untuk hal semacam i'tiqad, mereka menggunakan beberapa istilah, diantaranya as-sunnah atau usulus sunnah, pokok-pokok sunnah atau sunnah. Itu jika ulama terdahulu atau mutaqaddimin istilahnya menggunakan istilah sunnah, yang mereka maksud adalah i'tiqad atau akidah. Baik, kita masuk di sini, kita terjemahkan. Eh, saya gabungkan dengan beberapa kisah ini agar supaya ya memperingan kita ya, dicampur dengan kisah-kisah itu. Supaya kita yang pertama mengenal siapa penulis ini. Yang pertama, penulis memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ulang lagi, mungkin ada yang sudah pernah. Ba di sini adalah baknya ba isti'anah. Itu ba yang bermakna eh, dengan bantuan, dengan pertolongan. Jadi di situ ba digunakan untuk meminta bantuan. Di seseorang yang mengucapkan bismillah, dia dengan mengucapkan bismillah itu dia bermaksud meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijelaskan para ulama dengan menyebut nama Allah di sini bermaksud agar Allah menurunkan keberkahan terhadap apa yang dia kerjakan. Dan di sini bentuknya dalam struktur bahasa Arab istilahnya jar majrur, sesuatu yang tidak biasa sebenarnya. Tiba-tiba langsung dikatakan dengan menyebut Allah. Ini di dalam bahasa Arab ini sebetulnya di depan apa, atau ini sebuah kalimat tidak lengkap. Jadi ada kalimat yang di, yang disembunyikan, yaitu setelah perkataan ini, setelah Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aktub, aku menulis. Tapi disembunyikan agar perkataan Bismillahirrahmanirrahim ini nanti cocok untuk semua perbuatan, tergantung yang mengucapkan. Jadi memang sengaja di sini kalimat tidak sempurna agar supaya bisa dipakai untuk perbuatan apapun. Kemudian di sini ada Allah, nama Allah Subhanahu wa taala ini, nama Allah yang semua nama akan kembali kepada nama ini. Nama Allah berasal dari alif lam al dan ilah, al ilah. Kemudian al ilah di sini hamzahnya dihilangkan karena untuk memudahkan, karena seringnya diucapkan. Ya, kalau orang Arab mengucapkan al ilah, ini akan sulit. Ya, ini dimudahkan, kemudian dihilangkan menjadi Allah. Dan dari sini, di setiap nama Allah di sini, setiap nama Allah pasti mengandung sifat, mengandung sesuatu yang bisa dipahami maknanya. Dan di sini berarti ini dari makna sesembahan. Yaitu al-ilah maknanya sesembahan yang hak, ya, yang disembah-sembah dengan benar, dengan secara hak, disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ya. Jadi di dalam ibadah itu mesti ada unsur ini. Nanti kalau kita belajar akidah ya, ini pokok utama dalam ibadah itu adalah cinta. Dalam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di situ, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, mereka amat sangat besar cintanya kepada Allah. Di sini sebagai bentuk, ya, kalau orang yang beriman itu dia memiliki kecintaan yang amat sangat kepada Allah, dan itulah yang menjadi pokok dalam seorang beribadah. Sesuatu yang diibadahi itu pasti dia mesti dia cintai.
Kemudian di sini ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dari kata yang sama yaitu rahim, bermakna yang menyayangi. Adapun dalam bahasa Arab jika seseorang ingin berlebih-lebihan, maka namanya sighah mubalaghah. Mubalaghah berlebih-lebihan. Bagaimana caranya? Nah, dirubah dari rahim, roknya panjang, kemudian himnya yang dipanjangkan, rahim gitu ya. Nah, ini bermakna berlebih-lebihan, menyayangi tapi berlebih-lebihan. Rahim berlebih-lebihan, tidak seperti rahim. Rahim ini menyayangi tapi biasa aja. Adapun rahim berarti dia amat sangat penyayang. Kemudian juga jika lebih lagi, lebih berlebih-lebihan lagi apa ditambah huruf dengan huruf nun. Ini seperti Rahman ini sudah ditambah alif depannya, kemudian ditambah alif dan nun. Rahman. Jadi Rahman ini lebih berlebih-lebihan daripada Rahim. Yang dua-duanya bermakna penyayang. Ya, bermakna apa? Penyayang, tapi Rahman lebih berlebih-lebihan daripada Rahim, dan Rahman adalah nama khusus bagi Allah. Dua nama yang khusus bagi Allah. Allah dan Rahman. Jadi tidak boleh ada seorang makhluk pun yang diberi nama dengan dua nama ini, tidak boleh. Ya, seseorang tidak boleh kita memanggil orang walaupun tanpa alif lam. Kita memanggil dia Rahman nggak boleh. Karena Rahman nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dua yang ini kalau kita baca dalam Quran, Allah sering menyebut dengan kalau nggak Allah Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam surat Ar-Rahman, Allah memulai dengan Ar-Rahman 'allamal Quran. Dan juga ada sangat banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau seseorang dengan nama Ar-Rahman, maka dia tidak boleh dipanggil dengan Rahman, dia harus dengan Abdu di depannya, Abdurrahman. Ya. Ini adalah makna dari Bismillahirrahmanirrahim, dan ini beliau mengikuti Al-Quran, memulai Al-Quran dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, dan ini merupakan bagian dari Al-Quran yang dalam surat An-Naml ketika Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim surat kepada para raja. Dan makanya di dalam surat itu disunahkan kita menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun juga tidak mengapa seorang misalnya mengatakan Assalamualaikum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mengucap ada tulisan Assalamualaikum, cuma karena rajanya belum Islam maka dia apa tulisannya itu Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan atas siapa yang mengikuti petunjuk. Jadi itu semisal Assalamualaikum, tapi itu bisa dikatakan kepada orang kafir karena di situ tidak mengatakan kepada kamu salamnya, tapi Assalamu ala manittaba'al huda. Kemudian di sini saya lanjutkan. Ini yang merah ini bukan dari penulis, tapi ini semisal judul gitu untuk topik yang di bawah ini tentang yang ditulis merah ini. Saya bacakan. Wujubul imani, wajibnya beriman bikulli ma jaa fil Quran. Dengan setiap apa-apa yang datang di dalam Al-Quran. Ya, wajibnya beriman terhadap setiap yang datang di dalam Al-Quran, ausoha atau yang sahih. Ya, Anil Mustafa, dari Al-Mustafa di sini Al-Mustafa sama dengan Al-Mukhtar, sama dengan Mukhlas. Maknanya yang dipilih. Jadi ini Mustafa itu dari kata aslinya apa hurufnya? Sod sama fa. Sofi. Sofi itu yang murni. Kemudian di sini huruf tambahannya apa? Huruf tambahannya to sama mim. Jadi to ini bukan huruf asli, sebenarnya dia tak ini. Mustafa, ya. Jadi Sofi artinya murni, yang dimurnikan, artinya yang dipilih. Tapi karena short ini huruf tebal, ya, maka taknya diganti dengan to untuk memudahkan orang Arab mengatakannya. Jadi Mustafa yang dipilih. Yang dipilih yaitu Nabi maksudnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib beriman atas apa yang sahih berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sahih di sini kalau di zaman sekarang yaitu hadis-hadis yang sahih atau yang hasan, ada dua.
yang itu diterima, yang itu bisa dijadikan hujjah, dalil, jika dia apa? Sahih atau dia hasan. Insya Allah nanti akan kita bahas apa itu sahih, apa itu hasan. Mungkin di pekan yang lainnya akan kami variasi dengan topik yang lain. Ya, kita bahas apa itu. Jadi yang jelas kalau yang bisa kita jadikan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia apa? Sahih atau hasan. Min sifatir Rahman, dari sifat-sifat Ar-Rahman yaitu Allah. Wat talaqqihi bitaslimi wal qabul. Ya. Dan menerimanya, ya, menerimanya talaqqihi, mengambilnya, bisa juga mengambilnya. Dan mengambilnya, nah, talaqi ini, talaqi artinya mengambil. Kalau talaqi masdar, misalnya, mengambil dari sumbernya. Wa talaqqihi, dan mengambilnya bitaslim, dengan penuh berserah diri. Ya udah berserah diri maksudnya menyerahkan dirinya, tunduk patuh, ya, wal qabul, dan menerimanya. Apa coba kita lihat, kita baca lagi di sini sedikit demi sedikit. Kita baca ini perkataan dari Ibnu Qudamah. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin fi kulli zamanin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Jadi saya ulang lagi ini. Ini yang belajar bahasa Arab. Alif lam di sini ini bermakna bukan untuk seperti kita biasa belajar bahasa Arab, karena alif lam ini ada maknanya banyak. Di antara maknanya adalah ya dia sebagai nanti isim itu bisa jadi ma'rifah atau yang dikenal. Tapi dalam hal ini alif lam di sini maknanya bermakna seluruh. Terus makna kullu hamdin. Jadi seperti makna apa? Kullu. Maknanya setiap pujian, ya, setiap pujian sanjungan lillah. Lillah lamnya lam bermakna yang berhak. Ini yang berhak itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahmudi, ya, ini juga yang dipuji, bikulli lisanin, dengan setiap lisan, fikulli zamanin, di setiap waktu, alladzi yang la yakhlu, tidak ada kekosongan, min ilmihi, dari ilmunya, maka nun, tempat, maksudnya tidak ada suatu tempat itu yang kosong dari ilmunya. Ya, tidak diketahui oleh Allah, nggak ada suatu tempat sekecil apapun, tidak ada yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, entah besar entah kecil, entah itu berupa lubang, entah sekecil apapun, sekecil mili 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 mikro mikro, semuanya diketahui, tidak ada ilmunya Allah, nggak, Allah mengetahui semuanya. Wala yashghaluhu, dan tidak ada yang menyibukkannya, sya'nun an sya'nin, ya. Sesuatu, suatu keadaan dari keadaan, tidak ada yang membuatnya sibuk suatu keadaan dari suatu keadaan yang lain. Jalla anil asbah, dia agung, dia suci, agung, mulia, dia mulia dari apa-apa yang diserupakannya, yang manusia menyerupakan dengannya. Wal andad, dan dari segala tandingan yang manusia menjadikan tandingan baginya. Ya, andad ini jamak dari niddan, nid, ya. Ini tandingan-tandingan. Watana wa watanazzaha, yang dan ini membersihkan, ya. Membersihkan anis sahabati wal auladi, dari ya sahabat-sahabat. Allah punya sahabat gitu ya. Allah itu punya sesuatu yang apa ya? Yang ini maknanya anak-anak, tidak punya anak-anak, ya, dia suci dari segala ini. Ya, tidak memiliki seperti sahabat-sahabat yang enggak ada. Juga anak-anak, wa nafada hukmuhu, dan berlaku hukumnya fi jami'il ibad, atas seluruh hambanya. La tumathiluhul uqul, tidak bisa memisalkan akal bitafkir, dengan berpikir itu tidak akan bisa, tidak bisa memisalkannya. Wala tatawahhamuhul qulub, dan juga tidak bisa membayangkan hati itu bitaswir,
dengan menggambarkannya. Hati-hati manusia, hati-hati jin manusia, siapapun tidak akan bisa menghayalkannya dengan menggambarkan seperti apa, tidak akan bisa. Kemudian di sini beliau menyampaikan sebuah ayat dari surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dan dia as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Ini sami dari asalnya sinya yang panjang, sami', berarti yang mendengar. Kalau berlebihan bagaimana? Kalau mubalaghah tadi berlebihan, panjangnya ada pada mim bukan lagi pada sin. Sami' ya. Maka ini mendengar tapi berlebihan. Yang mendengar tapi berlebihan. Dia artikan maha mendengar, ya pendengarannya sempurna. Ini juga sama basir. Basir melihat, tapi kalau shotnya yang panjang basir berarti berlebihan. Melihat tapi berlebihan itu maha melihat, sempurna penglihatannya. Jadi saya lanjutkan dulu maknanya. Lahul asmaul husna. Miliknya lah nama-nama yang indah. Jadi semua nama Allah itu indah. Wasifatul ula, dan lahu dan baginya sifat-sifat yang tinggi. Sifat-sifat yang tinggi. Yaitu yang sempurna. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman tadi sudah dijelaskan, yang maha penyayang. Ya, tapi berlebihan, lebih berlebihan dari Rahim. Jadi sampai orang-orang kafir, orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang yang melawan, bahkan melawan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada orang yang tidak mau percaya Allah itu ada, tetap Allah berikan kehidupan, rizki, semuanya di dunia, sebatas dunia Allah berikan. Ya, kesehatan Allah berikan, keluarga Allah berikan, pekerjaan Allah berikan, istri, anak Allah berikan. Ini karena sifat Ar-Rahman ini yang sebatas dunia saja. Adapun nanti Rahim, ya kalau Rahim ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Ar-Rahman walal arsyistawa. Ar-Rahman alal arsy, di atas arsy, di atas arsy. Istawa. Istawa mananya irtifa, yaitu Allah tinggi di atas arsy, ya, berada di atas arsy. Lahu ma fis samawati, miliknya lah apa-apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, yaitu di antara bumi dan langit, wa ma tahtas thara, dan apa-apa yang di bawah athara, tanah. Apa yang di bawah tanah semuanya milik Allah. Wa in tajhar bil qauli, dan jika engkau mengeraskan perkataan dengan berkata, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya dia mengetahui yang tersembunyi dan yang disembunyikan. Ahata bi kulli syai'in ilma. Dia meliputi segala sesuatu ilmunya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman. Dan dia menaklukkan, dia mengalahkan, menundukkan. Dia menundukkan seluruh ciptaan, seluruh makhluknya izzatan, dengan penuh keperkasaan, wa hukma, dan dengan penuh hikmah. Bahwa si'a kullu syai'in rahmatan wa ilman, dan amat luas segala sesuatu berupa kasih sayang. Rahmah ini apa artinya? Kasih sayang, wa ilman, dan ilmunya. Jadi rahmah ini ya seperti kita kalau kita mengatakan apa? Rabbik firli warhamni. Jadi, ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Rahmatilah maksudnya sayangilah aku. Ini nanti dari rahmah ini nanti akan menjadi tadi Rahim, kemudian Rahim menjadi kalau berlebihan Rahim dan Rahman. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa-apa baina aidihim, apa-apa yang di depan mereka, di antara tangan-tangan mereka, yaitu di antara tangan-tangan mereka maksudnya
yang ada di depan mereka, yaitu masa depan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa-apa yang di belakang mereka, yaitu yang sudah terjadi. Ya, apa-apa yang terjadi pada manusia sebelumnya itu Allah mengetahui semuanya. Wala yuhituna bihi ilma, dan la yuhituna ini mereka. Sedangkan makhluk-makhluk itu mereka tidak bisa meliputi ilmunya, tidak bisa meliputi dia dalam masalah ilmunya. Ya, para makhluk ini tidak bisa mereka mencapai atau mengetahui ilmunya. Itu semua dalam surat Toha ini ya. Mausufun, dia disifati bima wasofa bihi nafsahu. Dia disifati dengan apa? Sebagaimana dia mensifati dengannya dirinya sendiri. Wasofa mensifati bihi dengannya, dengan sifat itu nafsahu, dirinya sendiri, fi kitabihil azim, di dalam kitabnya yang agung, yaitu dalam Al-Quran. Allah mensifati dirinya sendiri dalam Al-Quran. Allah punya sifat begini, begini, begini. Allah berbuat begini, begini. Atau di antara nama-namanya itu semua menunjukkan sikap, menunjukkan sifat. Sifat bisa ditunjukkan dengan apa? Dengan nama-nama Allah yang pertama. Dengan apalagi dengan sifat itu sendiri. Ya. Yang ketiga dengan perbuatan-perbuatan Allah. Wa ala lisani nabiyihil karim. Dan disifati dengan apa? Siapa yang mensifati? Yaitu dengan lisan nabinya yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati Allah. Ya. Nah, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah di atas ars, Allah itu bahkan dalam hadis yang sahih Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah tertawa misalnya, itu sifat. Seperti ini kalau sahih wajib bagi kita untuk apa? Menerimanya, tidak boleh kita menentangnya. Kita sampai ini. Wa kullu ma jaa fil Qur'ani, dan setiap dan semua atau setiap majaa apa-apa yang datang di dalam Al-Qur'an, au sahha 'anil Mustafa alaihi salam, atau sahih dari Al-Mustafa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sifatir rahmani, dari sifat-sifatnya Allah Ar-Rahman, wajibal imanu bihi, wajib beriman dengannya, wa talaqqihi bitaslimi wal qabul, dan menerima, mengambilnya dengan penuh berserah diri dan penuh penerimaan. Wa tarkut ta'arrudi lah, dan kita meninggalkan sikap menentang, arut ini menentang, menentangnya birot, dengan apa? Menentang itu bagaimana bentuknya? Dengan penolakan, birot, wat ta'wil, dengan takwil, yaitu dengan memalingkan dari makna yang seharusnya. Wat tashbih, yaitu dengan menyerupakan dengan sesuatu. Wat tamtsil, ya, dan dengan memisalkan dengan sesuatu. Ini mungkin perlu ditambahkan satu lagi. Kalau ini ada satu lagi, wala, dan juga ada lagi yang tidak boleh, satu lagi takyif, namanya takyif. Takyif itu apa? Dari kata kaif, itu membagaimanakan hakikatnya. Ya, itu yang tidak boleh. Ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik. Imam Malik hidup di abad kedua. Ya, jadi Imam Malik sebelum Imam Ahmad. Sebelum Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik ada di abad kedua, lahir di akhir abad pertama, tahun 90-an, kemudian sampai dengan abad kedua Imam Malik. Jadi Imam Malik ini masih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Malik ini pernah ditanya masalah kaif ini, masalah istiwa ini ditanya. Kaifal istiwa. Bagaimana itu hakikatnya istiwa? Kemudian Imam Malik rahimahullah, imamnya penduduk Madinah, itu beliau marah dengan. Nah, ini kalau Imam Malik ini, jadi beliau memang dari Madinah, beliau mengambil ilmu dari para tabi'in di Madinah.
murid-murid para sahabat yang ada di Madinah. Kemudian beliau menjadi yang paling menonjol, imamnya penduduk Madinah. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maksudnya maknanya itu maklum. Diketahui orang-orang Arab. Ya, maksudnya di atas ars itu, meninggi di atas ars. Wal kaifu wal kaifu majhul. Bagaimana hakikatnya itu majhul. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman dengannya wajib. Wassu'alu anha bid'ah. Dan bertanya tentangnya bid'ah. Itu bertanya aja ini. Itu sudah dikatakan oleh Imam Malik bid'ah. Karena apa? Karena para sahabat dulu nggak pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua ya maklum. Maksudnya seperti itu. Orang Arab ya mereka memahami sebagaimana bahasa Arab lazimnya mereka maklum. Jadi ini ditambah satu lagi ini ya. Nah itu ini mungkin perlu ditulis tidak menolaknya. Nah, ini ada orang-orang yang menulis sifat-sifat Allah ini ada menolak ya. Itu tidak mau menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri dalam Al-Quran. Seperti Allah mengatakan dalam surat Al-Fat, misalnya, wa ghadiballahu alaihim. Di situ ada fiil madhi, kata kerja lampau. Wa ghadiba, ghadiba, wa ghadiballah. Pelakunya siapa Allah? Allah marah kepada mereka. Siapa? Orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Ini ada yang itu yang Allah sendiri menetapkan sifat-sifat tersebut, tapi ada di antara kaum muslimin yang tidak mau menetapkan, dia menolak. Allah tidak punya sifat tidak layak. Kenapa dia menolak? Karena dia itu jatuh pada tamsil sebetulnya. Dia sebelumnya itu dia sudah menyerupakan terlebih dahulu. Lah ini ada sebuah kaidah yang penting bahwasanya nama sifat, makna sifat yang sama seperti marah, tapi tidak kemudian hakikatnya sama. Tidak hakikat. Adapun beda bahkan bahkan kalau itu yang dimiliki Allah itu bedanya sangat jauh, tidak bisa ditandingkan. Allah dengan segala kemuliaan, keagungan, ya, dengan segala keagungannya. Ya, ini sifat-sifat yang Allah miliki itu berbeda, bahkan berbeda jauh. Bahkan jangankan itu ya, makhluk saja, misal Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surga itu ada rumman, ya kan? Ada juga di situ nanti uh, buah-buahan, ya. Yang Allah sebutkan apa itu ya? Rumman di dalam